Indonesia bisa-bisa merdeka nih dari jajahan Singapura dan Malaysia. Lu setuju gak tuh? Tapi kenapa makin banyak orang-orang yang ngata-ngatain Indonesia dan muji-muji Malaysia, guys? Benik ya, Malaysia itu bukan kabur dari perjanjian itu, Benik. Tapi Malaysia keluar. Malaysia berani ambil langkah keluar dari perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Malaysia, Thailand, dan Kamboja resmi dapat tarif 0% untuk produk tertentu masuk ke Amerika. Malaysia sekarang nombor 1 di Asia Tenggara. Nombor 1, ya. Nombor 1 dalam kalangan ekonomi sedang membangun di Asia Tenggara. Di depan Vietnam dan juga Indonesia. Indonesia kalah jauh dari Malaysia. Bukan soal bola tapi soal jumlah pengusaha. Menurut Ikinya baru paham, geng. Ternyata Benik sakit hati kepada negara Malaysia dan juga Singapura. Dan dia bilang statement seperti ini. Indonesia lah yang membuat negara Malaysia dan juga Singapura itu menjadi negara maju. Aduh, karena Indonesia itu kalah gercep, geng, kepada Malaysia. Pasal investor masuk ke negara Malaysia tidak memilih Indonesia. Itu yang membuat hatinya dia Benik sakit hati, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyaksikan beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyaksikan sebuah video Benik membuat statement yang menurut Ikinya sangat pelik, geng, dan membuat kita semua akan tertawa ngakak, geng. Kenapa demikian? Statementnya seperti ini, geng. Indonesia selama ini yang membuat Singapura dan Malaysia itu makmur, ataupun yang membuat Malaysia dan Singapura itu kaya, geng. Dan negara mereka maju itu berkat Indonesia. Dari statementnya aja kita sudah ketawa, bukan, geng? Kita sudah ketawa. Kok ada statement macam itu? Kok ada? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Aduh. Dan membuat berita horos lah, inilah itulah, ya Allah Rabbi. Negara lagi huru hara, negara DPR-nya, anggota DPR-nya atau menterinya lagi cari solusi. Benik juga mencari polusi. Aduh, ya Allah ya Rabbi, gelak ini ya, geng. Dan tinggal aku si Benik ini. Oke, yang nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen dekat bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ternyata Indonesia selama ini yang membuat Singapura dan Malaysia bisa-bisa merdeka nih dari jajahan Singapura dan Malaysia. Lu setuju gak tuh? Tapi anehnya, guys, harusnya ini kabar yang baik ya, menyenangkan hati semua orang ya. Tapi udah tahu ya, namanya Republik Demokrasi Indonesia. Kalau bisa diadu domba ya kenapa enggak? Dan itulah yang dipikirkan oleh universitas-universitas profesor S3 pengkhianat bangsa. Apa yang dilakukan? Banyak ekonom ahli S3 yang mungkin pun belum pernah pergi ke pabrik kelapa sawit ataupun ketemu petani sawit. Mereka langsung terang-terangan menolak program B50 ini, guys. Lu lihat nih, bahkan mereka nggak malu-malu nyuruh pemerintah stop program biodiesel B50 ini. Karena menurut mereka, Indonesia harusnya impor aja, harga lebih murah. Impor solar dari Singapura. Indonesia harusnya jadi budak Malaysia. Karena menurut mereka, program biodiesel B50 bisa bikin subsidi naik sampai 29 triliun. Menurut Profesor S3 pengkhianat bangsa tentunya, yang udah tahu lah ya programnya, agenda mereka itu kayak apa. Dan kalau lu tahu juga ya, cendol 5 ons, narasinya juga sama. Program B50 malah justru merugikan negara kita. Ya udah tahu lah ya arahnya kemana ya. Nggak usah diperpanjang kali lebar lagi ya, namanya ini udah satu garis bersama George Soros. Kompak menghancurkan Indonesia dari dalam ya, makanya nggak usah heran. Nah, menurut mereka, program ini justru bikin Indonesia keluar dari mulut harimau tapi masuk ke mulut buaya. Dianggap menyelamatkan subsidi energi, tapi sebenarnya masuk ke subsidi yang jauh lebih besar lagi. Dan anehnya, mereka bilang angka subsidi biodiesel dalam jangka panjang justru bisa naik mencapai 89% dari total anggaran subsidi energi tahun 2026. Wow, lebih gila lagi, defisit APBN bisa melebar nih sampai 3% katanya. Ya udah tau lah, yang namanya pengkhianat bangsa, dia kalau bisa nyebarin hoax ya nyebarin hoax. Tapi kalau di dalam konteks ini beneran gak nih mereka tuh kagak ada otak? Orang-orang yang anti dengan B50, orang-orang yang lebih pengen Indonesia jadi importir solar, yang lebih pengen memperkaya mafia-mafia minyak yang ada di Singapura dan Malaysia. Kenapa? Karena kalau lu terus-terusan mengandalkan solar impor, artinya kita akan terus-terusan menggadaikan rupiah kita buat beli dolar. Dolarnya terus beli bensin, beli solar, terus sampai Indonesia. Barang impor itu diapain? Dibakar. Artinya selama Indonesia masih jadi budak bahan bakar luar negeri, lu bakal lihat
rupiah kita akan terus-menerus melemah guys. Makanya gak usah heran ya, tahun 2025 kita impor energi dari luar aja udah lebih dari 50 triliun loh. Masa sih lu pengen bikin ini lebih sadis lagi, lebih brutal lagi? Lu kira negara-negara Singapura mau gitu kita beli minyak bayar pakai rupiah? Malaysia mau kita bayar pakai rupiah? Nggak bakal mau guys. Mereka maunya kita bayar pakai dolar. Jadi rupiah harus digadaikan. Dan ini kabar buruk. Kenapa itu kabar buruk guys? Karena ya memang lu pengen solar yang murah, bagus dari minyak bumi, bagus impor. Lu harus pikir, ketika lu impor itu dari luar negeri harganya murah, sebetulnya murah karena negara kita yang nombok. Negara nombok pakai duit subsidi. Subsidinya dari mana? Uang pajak rakyat juga. Yang jadi sedih, yang menikmati tombokan subsidi uang pajak rakyat Indonesia itu siapa? Ternyata negara Singapura. Ternyata negara Malaysia. Karena kita bayar sama mereka di harga mahal. Nyampe di Indonesia, pemerintah subsidi. Artinya duit pajak lu rakyat Indonesia dipakai buat mensubsidi konglomerat Singapura, mensubsidi konglomerat Malaysia. Sampai kapanpun negara Singapura jadi lebih maju, lebih modern, lebih kaya raya dibanding orang Indonesia. Karena duit pajak rakyat Indonesia habis. Buat apa? Mensubsidi Singapura. Aneh, Indonesia negara miskin disuruh mensubsidi negara kaya raya. Duit pajak lu tuh yang dipakai buat menghidupi rakyat Singapura hari ini. Bisa senang-senang mereka, hidup mewah, negara maju, modern. Bayarnya pakai apa? Duit pajak lu. Karena negara impor dari Singapura di harga penuh, harga mahal, pakai duit lu. Begitu masuk Indonesia, disuruh subsidi. Kan ngaco. Coba lu pikir lagi, artinya selama ini lu lah yang mensubsidi Singapura supaya tambah kaya raya guys. Nah lu rela nggak? Kenapa makin banyak orang-orang yang ngata-ngatain Indonesia dan muji-muji Malaysia guys? Simpel aja. Mereka bilang Malaysia ini revolusioner, Malaysia ini pahlawan, Malaysia ini bangsa yang hebat. Karena mereka adalah negara pertama yang berani keluar dari perjanjian dagang Amerika Serikat. Tapi faktanya, apa betul Malaysia itu keluar guys? Tahu, coba lu pakai rasionalitas lu. Sebetulnya bangsa mana yang paling seneng jilatin pantatnya Amerika Serikat selain Singapura di Asia Tenggara ini? Masa lu nggak tahu? Dari situ lu jadi bisa paham, jangan-jangan ini cuma permainan politik Malaysia aja buat membodohi rakyatnya sendiri. Karena kalau lu lihat, media-media Malaysia juga pada memuji-muji Malaysia. Media Indonesia sama gobloknya. Kenapa? Lu lihat Kontan tuh. Kontan bilang apa? Malaysia jadi negara pertama yang menyatakan perjanjian dagang Amerika Serikat batal demi hukum. Kontan, lu bayangin Kontan. Bener apa hoax sih? Jawa Post, dan nih Jawa Post. Malaysia putus hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Jadi negara pertama yang meninggalkan perjanjian tarif Trump. Wah, hebat banget ya si Malaysia. Lu lihat ya, media-media Indonesia sampah semua. Sampah. Hoax aja lu pakai lu. Goblok memang lu. Kenapa lu goblok? Kalau lu penasaran, kenapa media Indonesia banyak yang goblok dan suka sebar hoax? Lu jangan skip video ini. Gua akan buktikan ketololan media-media tanah air, anjing-anjing peliharaan Jortoros untuk menghancurkan Indonesia, untuk memajukan propaganda Malaysia. Malaysia berhasil kabur keluar dari perjanjian dagang antara Benik ya, Malaysia itu bukan kabur dari perjanjian itu Benik, tapi Malaysia keluar. Malaysia berani ambil langkah keluar dari perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Paham? Bukan kabur. Lalu Anda katakan rakyat Malaysia itu ngejek-ngejek negara kita, ngatain negara kita bodoh lah, nggak berani. Coba buktikan. Anda buktikan kalau ada rakyat Malaysia itu yang duluan ngata-ngatain negara kita. Anda buktikan. Jangan suka fitnah lah Benik ya. Jangan Anda mengeluarkan statement-statement yang bisa merusak ya hubungan harmonis antara dua negara Malaysia dan Indonesia Benik ya. Ya Allah, Benik ya. Nggak tahu ya geng ya, Benik ini sakit hatinya dari mana kayak gitu ya geng ya. Ikinya juga pelik sampai sekarang. Kita tuh bukan memuja-muja negara orang kayak gitu. Kita tuh bukan merendah-rendahkan negara kita sendiri. Namun inilah yang kita kritikkan, inilah yang kita studi bandingkan kayak gitu ya geng ya. Negara orang kok bisa bertindak seperti itu? Kan kita negara hebat. Contohnya saja sekarang kayak gitu ya geng ya. Contohnya aja sekarang Indonesia memperbolehkan kapal lalu lalang Israel Amerika kayak itu di Selat Melaka. Udah nampak. Apakah kita yang jadi budak atau gimana? Apakah kita terlalu takut dengan antek-antek asing? Wah, apakah Malaysia yang bersuara kayak gitu? Apakah Indonesia hanya diam saja? Wah, apakah ini geng menurut pandangan ikinya ini geng yang akan ikinya reaction berikut ini geng. Malaysia 0% tarifnya, Indonesia 19%. Dompet kamu yang rugi. Nah, apakah ini Beniknya sakit hati kepada negara Malaysia geng? Bisa jadi juga. Seperti apakah videonya? Jom kita simak dulu sampai akhir. Let's go. Satu di Asia Tenggara. Nombor satu, ya. Nombor satu dalam kalangan ekonomi sedang membangun di Asia Tenggara.
di depan Vietnam dan juga Indonesia. Di peringkat dunia pula, ranking kita nombor 23. Ini bukan kita yang syok sendiri cakap. Ini berdasarkan Global Opportunity Index oleh Milken Institute yang menilai tarikan sesebuah negara kepada pelabur. Dalam keadaan dunia makin tak menentu, pelabur bukan lagi cari pertumbuhan semata-mata. Ya, mereka mencari kestabilan, dasar yang konsisten, sistem yang boleh dipercayai. Dan di sinilah Malaysia menonjol. Kita berada di tangga ke-17 dunia dalam financial services dan nombor 18 dalam business perception. Maknanya, pelabur nampak kekuatan sistem kita. Sebab itu, Malaysia berada di depan di rantau ini. Yang penting sekarang, kita kena kekalkan keyakinan pelabur ini. Masih ingat aku ada seorang individu berasal dari Indonesia yang gobloknya minta ampun ya, mengatakan kami negara Indonesia nggak memerlukan investor asing. Negara kami udah kaya. Tapi coba kau tengok 2 hari yang lalu Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita pergi ke luar negara menemui investor-investor asing. Berharap investor-investor itu mau menanamkan modal di negara kita Indonesia. Dari zaman Pak Jokowi lagi, aku tengok ya, pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita udah pergi ke luar negeri, bertemu dengan investor, berharap investor asing itu mau menanamkan modal di negara kita. Tapi kadang-kadang kita kecewa, investor-investor asing itu justru memilih negara luar. Salah satu penyebab investor asing itu nggak percaya pada negara kita ya masyarakatnya, ormas-ormas terlalu banyak. Indonesia kalah jauh dari Malaysia. Bukan soal bola tapi soal jumlah pengusaha. Menurut Menteri Perdagangan, rasio jumlah pengusaha di Indonesia itu baru sekitar 3,29%. Sedangkan di Malaysia sudah tembus sekitar 8%. Padahal untuk menjadi negara maju, indikator ini idealnya angka ini bisa mencapai 10-12%. Artinya apa? Sebenarnya peluang menjadi pengusaha di Indonesia itu masih sangat besar. Tapi juga menjadi PR buat kita semua. Jadi pertanyaannya, Indonesia bisa nggak ya ngejar ketinggalan itu dan menciptakan wirausaha yang lebih banyak ke depannya? Menurut kamu gimana? Tulis komentarmu ya. Kenapa tidak ada kapal pesiar yang berlabuh di Indonesia dan lebih memilih bersandar di Singapura atau Malaysia? Apa karena ada tukang parkir yang datang tiba-tiba atau banyaknya maling besi tua? Alasan utamanya karena biaya berlabuh di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia. Di Singapura hanya dikenakan $1.000 per malamnya, sementara di Indonesia bisa sampai $5.000. Inilah yang bikin perusahaan kapal pesiar malas bersandar di Indonesia. Ikinya baru paham, geng. Ternyata Benik sakit hati kepada negara Malaysia dan juga Singapura. Dan dia bilang statement seperti ini, Indonesia lah yang membuat negara Malaysia dan juga Singapura itu menjadi negara maju. Aduh, karena Indonesia itu kalah gercep, geng, kepada Malaysia. Pasal investor masuk ke negara Malaysia tidak memilih Indonesia. Itu yang membuat hatinya dia Benik sakit hati, geng. Makanya dia membuat statement seperti itu ya, geng. Ya, aduh. Kenapa media tuh banyak membela Malaysia daripada Indonesia? Ya karena kami sudah kecewa kayak itu terhadap kepemimpinan Indonesia. Kayak itu ya, gengnya. Ya lihat sendiri, memang harga BBM tidak naik, yang subsidi sama juga dengan di Malaysia tidak naik. Namun bahan-bahan pokok seperti apa seperti ini kan naik kayak gitu ya, geng ya. Jadi ya Benik makanya ada seorang orang dulu, ada orang kayak itu ya, geng ya, yang bilang kayak itu bahwasannya kita tidak perlu investor daripada luar untuk masuk ke Indonesia. Terus kalau negara mau makmur mau jaya itu gimana kayak gitu ya? Apakah kita penghasil minyak? Apakah kita penghasil apa kayak gitu ya? Kok tidak mau investor masuk ke negara ke negara Indonesia? Sedangkan menteri kita Pak Purbaya saja itu memohon-mohon, dia sampai nangis, geng, karena kita kalah telak dengan negara Malaysia. Yaitu bukan pasal negara orang yang memujukan negara itu, geng, namun pasal menteri-menterinya yang memiliki ini. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.